kapan menggunakan pie chart, kapan menggunakan line chart, kapan menggunakan bar chart, itu biar tahu. Jadi kalau mau membandingkan kategorikal ya, nah itu lebih cocok pakai pie. Pie atau donat. Ya ini yang atas pie, ini yang bawah donat. Terus kemudian ini line chart. Line chart itu menunjukkan grafik atau tren. Nah, dengan tahu begini, itu kan tahu, oh ada penurunan yang signifikan dari bulan Januari ke Maret nih, sampai April itu menurun. Kemudian stagnan. Nah, stagnan, naik turun dan agak naik lagi di Desember. Nah, ini case-nya adalah data penjualan 2020 pas Covid ya kan. Nah, artinya tahu trennya. Nah, ini untuk data tabel pembeli yang paling aktif membeli ya, paling aktif membeli. Tujuannya apa? Biar ketika kita tahu visualisasi datanya, oh ternyata Ardi Mas Ahsan Yusuf ini paling banyak beli nih, udahlah kita kasih promo. Itu untuk membantu pengambilan keputusan. Atau misalnya, oh Shopee ini paling banyak nih, Shopee paling banyak, maka yang paling sedikit apa? Beli. Oke, kita coba push lagi yang beli dimaksimalkan. Yang di Shopee, udah biarkan berjalan misalkan begitu. Dan lain-lain. Nah, ini pemetaan lokasi juga gitu. Misalkan Kalimantan belum tersebar nih marketnya. Oke, promosi ke Kalimantan. Nah, itu kan bisa jadi pengambilan keputusan. Jadi tujuannya visualisasi data itu, dan kita memahami bahwa untuk melakukan visualisasi data ya, untuk bisa menjadi seperti ini, kita harus melakukan yang namanya menormalisasikan. Atau kita berpikir bahwa data itu bisa divisualisasikan ketika data itu menjadi satu kesatuan ya. Per baris per data. Jadi perspektifnya berbeda dengan kita berpikir dengan database. Beda kan? Masih ingat nggak? Yang cuma basis data kemarin. Kalau basis data kita harus memecah mana tabel yang primary key-nya sendiri, mana yang enggak, mana yang dipisahkan. Nah, kalau visualisasi data atau kita pengen mengolah data, jadikan data itu menjadi satu kesatuan tabel. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini baru bisa kita visualisasikan. Nah, termasuk yang di sini ya, nanti output dari data ini silakan tambahkan bentuk chart. Contohnya misalkan diagnosa atau diagnosis data DM itu ada berapa, non DM-nya berapa. Nah, itu lebih cocok pakai apa? Bar chart kah, pie chart kah, atau line chart. Itu akan ditentukan. Misalkan kemudian jumlah jenis kelamin paling banyak apa nih, data statistiknya, laki-laki berapa, perempuan berapa. Nah, silakan itu dibuat chartnya. Kemudian apa lagi? Jadi kan perlu kalian pikirkan juga IMT ini kan angka ini. Kalau misalkan dikategorikan jadi berapa macam? Angka normal, kurus, overweight, obese. Nah, statistiknya gimana? Pakai chart apa? Dan lain-lain. Silakan itu divisualisasikan juga data yang ada di pengolahan ini, yang sudah diolah sampai di normalisasi atau sampai di transformasi. Supaya bisa dikatakan. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Melakukan processing dan melakukan visualisasi, kemudian melakukan visualisasi data pada Google Looker dengan Google Looker. Sebenarnya satu lagi ya, kalian kenal aja sih. Ada satu hal yang saya pengen kalian explore juga ke Google Colab.
Colab itu salah satu tools untuk mengolah data. Oke, silakan akses data ini. Mau dibahas sekarang nggak? Terus saya kasih slide-nya deh ya, nanti coba sendiri ya. Sebenarnya tahapannya akses data, download data, kemudian bikin baris kode ini di Google Colab. Nah, dua baris ini itu sudah bisa membuat satu file upload. Jadi lebih simpel daripada kalian membuat web. Ya, web harus bikin HTML, title, terus kemudian bikin home. Nah, kalau ini pakai tipe file, tipe file. Kalau nggak salah ya, saya lupa. Nah, panjang lah. Nah, kalau di Google Colab itu bahasanya Python. Jadi jangan alergi kalau ketemu bahasa pemrograman baru. Intinya di Google Colab itu memungkinkan kita untuk membuat visualisasi data, bahkan sampai mengolah data mining. Mengolah data mining itu tinggal upload filenya, kemudian kita ubah CSV-nya ke data frame dengan 3 baris ini. Nah, setelah itu melihat data secara statistik dengan 1 baris ini muncul tabel. Kemudian kita lakukan visualisasi dengan beberapa baris ini. Selesai. Jadi grafik trend. Nah, ini bahasanya bahasa Python. Nah, Python ini dikenal sekarang itu support untuk, memang ini bahasa yang tua ya, sempat vakum, kemudian ini muncul lagi ketika eranya AI, dia mensupport di sana. Jadi banyak library yang didukung di Python yang bisa langsung bisa digunakan. Bahkan termasuk panggil algoritma C45 sudah bisa berbentuk tree-nya, decision tree-nya, KFN dan lain-lain. Itu bisa dilakukan di sini. Nah, ini kalau sudah mencoba ini, silakan coba data ini dan itu. Enggak, ini udah ya. Ini udah tugas 2-nya ini. Pakai Google Colab. Data paracetamol. Nanti CO-nya bisa minta. Oke, itu ya. Kemudian yang perlu saya ini sambil menunggu waktu berakhir. Mata kuliah kecerdasan buatan itu pendekatan yang berbeda dengan statistik. Ya, pendekatannya berbeda dengan statistik. Kalau statistik, kalian dulu belajar ketika memilih atau memilih studi kasus, kemudian ada populasi data. Statistik itu pasti menerapkan metode sampling. Ya, metode sampling. Dan lain-lain. Nah, di data mining memang dia bisa disebut pendekatan kuantitatif, tapi bukan pendekatan model kuantitatif, tapi bukan statistik. Jadi ini yang perlu saya luruskan. Dia sama-sama kuantitatif karena memang mengolah angka, ya, mengolah data angka. Terus di dalam data mining tidak diperlukan yang namanya metode sampling. Tidak diperlukan yang namanya metode sampling. Bisa dibuktikan teman-teman, silakan baca paper apapun yang mengolah data mining, nah itu klasifikasi, clustering, atau SPK yang menerapkan metode sampling di dalam pengambilan datanya. Tidak ada pernah satupun paper mengatakan karena memang pendekatannya bukan statistik, tapi ini adalah data mining. Perlu diingat bahwa istilah lain dari data mining itu apa? Istilah dari data mining bisa disebut dengan data science,
Kalau kemudian bisa disebut dengan big data. Pernah dengar istilah big data? Big data. Jadi mata kuliah ini kecerdasan buatan itu adalah basisnya dari big data. ChatGPT tidak akan sepintar sekarang kalau tidak ada data yang besar. Tidak ada sumber data yang berjumlah jutaan bahkan miliaran. Dia tidak akan bisa sepintar ini. Pun demikian pada data kesehatan. Data kesehatan itu adanya 1 juta ya 1 juta diolah, adanya 1000 ya 1000 diolah.